Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi ini? Amin. Mari kita nikmati Tuhan pagi ini. Sepanjang hari ini, biarlah kita menikmati Yesus Tuhan dalam hidup kita. Mari saya ucap Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami muliakan. Segala lidah kami, mulut lidah kami memuji dan menyembah-Mu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada, yes Tuhan, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, Hosana, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Yesus, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan, menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Haleluya. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatakan Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami sembah dengan perlahan Bapak Ibu Saudara, mari menyembah Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik. Hanya hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, pujian, sanjungan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
setiap lidah kami menyembah. Engkau yang layak terima pujian, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, bersembah Yesus. Biar bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, biar setiap lidah makhluk itu memuji dan menyembah, mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Biar setiap lutut kan menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Sikira lamaya lama sakara lalabaya lama sakara. Kila ramaya lama sakara lalabaya lama sakara. Hanya pujian haleluya yang kami panjatkan kepadamu. Hanya pujian yang terbayang kami bisa, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Segala hormat keagungan setiap orang percaya, hari Minggu ini hari Sabat kami boleh menyanjung Engkau Yesus Tuhan. Engkau Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan. menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami siap untuk melayani, siap untuk memuji, siap untuk menyembah. Mari yang siap untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan, mari katakan sama-sama amin, haleluya.
Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Karena Dia Allah yang perkasa, tak tertandingi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Pada siapa kau bandingkan kekuatanmu Tuhan? Karena tidak ada adalah lain di dunia ini yang sepertimu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Apa tadi katakan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Mari katakan sama-sama. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh Tuhan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita menyembah Tuhan. Bila sorak kemenangan itu terjadi buat setiap kita, amin. Karena tidak ada nama Allah lain yang sanggup mengadakan kemenangan yang besar hanya kecuali nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang haleluya, haleluya. Engkau sungguh tak tertandingi bagi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang terhebat. Biar kami orang-orang istimewa ini, karena kami percaya Engkau orang-orang yang setiap kami Tuhan. Mari katakan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Dengan segala lidah dan memuji Tuhan. Sekali lagi berikan sorak bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Dia Allah yang setia. Amin. Dia Yesus setia. Mari bagikan hidup kita pada setiap orang. Karena itu adalah bagian kita untuk kita menyaksikan kemurahan demi Tuhan
dalam hidup kita. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, tangan Tuhan selalu menopang hidup kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi kami. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya Engkau tetap Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji. Sigilara bakalara masakadara, kilara masakadara masakadara. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya. Kami kan setia melayani-Mu, mengasihi-Mu. Seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang, saudara berserah berdiri, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Engkau, seperti-Mu
hanya Engkau Allah kami, Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Yesus, kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam setiap situasi yang kami hadapi, kami mau tetap tegak berdiri sebab Tuhan yang bersama dengan kami. Dan segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami, biar kami menangkap pesan-Mu dengan kuat pagi hari ini, sehingga jalan-jalan hidup kami ke depan terus ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Sedialah hati kami bagi Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah buat setiap kita. Amin. Boleh kali kasih jempolnya yang terbaik buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau menikmati Tuhan bersama-sama. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah warisan rohani. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal yang ke-13. Kita masuk pada Yosua pasal 13 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita Yosua 13 ayat yang pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki." Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang meragukan kesungguhan dan kegigihan Yosua dalam mempercayai Tuhan, dalam meraih janji Tuhan. Kita tahu bersama di masa mudanya ketika banyak orang Israel bersungut-sungut, meragukan Tuhan, tidak percaya kepada kepemimpinan Musa, tetapi Yosua dengan gigih mengikuti Musa dengan sepenuh hati. Yosua sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Musa yang diutus Tuhan. Kita tahu bersama ketika dia disuruh Musa untuk menjadi pengintai, dia sungguh-sungguh mengintai dengan baik dan membuktikan kualitas imannya. Ketika dia disuruh memimpin ada di garis depan berperang, sementara Musa ada di gunung berdoa, Yosua dengan penuh keberanian memimpin pasukan perang dan mengalami kemenangan. Tidak ada yang meragukan kesungguhan dan kegigihan Yosua dalam meraih janji Tuhan. Apalagi ketika Yosua dipercaya untuk menggantikan Musa. Yosua mampu memimpin Israel masuk tanah perjanjian. Kepahlawanan Yosua sebagai panglima pasukan Israel, saya rasa patut diacungi jempol. Kenapa saudara? Ada banyak raja-raja ditaklukkan, puluhan raja di tanah Kanaan dikalahkan, dan tanah mereka kemudian dibagikan kepada bangsa Israel menjadi milik pusaka. Sampai kemudian Yosua telah menjadi tua. Kira-kira usianya 100 tahun dan sudah
banyak pencapaian-pencapaian yang diraih oleh Yosua. Saya kira cukup wajar di mana Yosua merasa waktunya untuk istirahat dan menikmati keberhasilan. Tapi kalau kita melihat ayat yang pertama, ternyata bukan itu yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Tuhan tidak berkata, Yosua sudah cukup, kamu sudah begitu banyak memperoleh pencapaian, sekarang nikmati berkat-berkat Tuhan, jadilah tenang sambil nunggu engkau dipanggil Tuhan. Ternyata bukan itu. Tuhan justru datang kepada Yosua untuk mengingatkan satu hal. Tuhan berkata, Yosua, engkau telah menjadi tua dan lanjut umur, tapi lihat, masih amat banyak daerah yang belum diduduki. Masih banyak janji Tuhan yang belum dinikmati oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, Yosua sudah meraih begitu banyak pencapaian, tapi bagi Tuhan, perhatikan ini, sekalipun Yosua sudah meraih begitu banyak pencapaian, tapi bagi Tuhan masih ada satu hal yang belum Yosua lakukan, yaitu apa? Meninggalkan warisan rohani kepada generasi berikutnya. Yosua memang sudah membagikan milik pusaka kepada Israel, tetapi firman Tuhan berkata masih amat banyak berkat-berkat Tuhan yang belum tersedia atau belum diraih sepenuhnya oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kebenaran bahwa Tuhan tidak hanya ingin berkarya di zaman Yosua saja, tetapi Tuhan juga ingin berkarya menyatakan pribadinya yang agung itu kepada generasi-generasi berikutnya. Sebab Tuhan bukan hanya Allah Yosua saja, Tuhan bukan Allah Musa saja, tapi Tuhan adalah Allah dari generasi ke generasi. Itu sebabnya Tuhan ingin Yosua melakukan satu hal yang seringkali diabaikan oleh banyak orang, yaitu apa? Meletakkan warisan rohani kepada generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya generasi selanjutnya siap untuk menerima berkat dan janji Tuhan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, jika generasi berikutnya nggak siap, iblis akan muncul, mencuri bahkan semua apa yang sudah kita capai, bahkan kemudian merusak generasi berikutnya, merusak umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya, beberapa daerah yang belum diduduki oleh Israel pada akhirnya akan menjadi daerah-daerah yang mempersulit hidup umat Tuhan. Katakanlah daerah Gaza. Di situ adalah tempat di mana Simson akhirnya matanya dicungkil. Gad, disitulah lahirnya Goliat yang mempersulit hidup orang-orang Israel. Ada daerah Asdod, di situ adalah pusat penyembahan dewa Baal yang kemudian membuat Israel berpaling dari Tuhan. Saudara lihat, daerah-daerah yang tidak diduduki pada akhirnya menjadi celah buat iblis untuk mengambil seluruh berkat-berkat Tuhan yang seharusnya mereka nikmati, bahkan merusak generasi berikutnya. Itu sebabnya di masa tuanya Tuhan mengingatkan Yosua supaya menyiapkan generasi berikutnya, agar mereka juga mengalami Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, ini juga berlaku buat setiap kita. Penting buat kita untuk meninggalkan warisan rohani kepada generasi di bawah kita. Ini bukan hanya anak cucu kita secara darah daging kita, bukan. Tetapi ini juga berlaku kepada setiap orang yang ada di bawah pengaruh kita, di bawah otoritas kita. Mungkin itu anggota komsel kita, mungkin itu saudara-saudara seiman kita yang selama ini kita pengaruhi. Itu mungkin teman-teman kerja kita yang selama ini ada di bawah pengaruh kita. Jadi ini bukan bicara tentang masalah berapapun usia kita. Wah, saya menikah saja belum kok sudah mikirkan keturunan. Bukan.
Tetapi siapapun kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mewariskan hal-hal yang rohani dari hidup kita. Kita bagikan kepada generasi berikutnya. Sampai orang-orang di sekitar kita, sampai generasi di bawah kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati janji Tuhan. Amin saudara. Lalu apa yang perlu kita bagikan? Apa yang perlu kita wariskan? Mari kita lihat ayat yang ke-6 bagian B. Firman Tuhan berkata kepada Yosua, "Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka seperti yang kuperintahkan kepadamu." Hal yang pertama yang perlu kita wariskan adalah iman, yaitu percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin Yosua menyampaikan kepada umat Israel bahwa aku sendiri, Tuhan sendiri yang akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Yosua punya tanggung jawab untuk meletakkan dasar iman yang benar kepada umat Israel. Apa dasar iman yang benar itu? Bahwa semua kemenangan yang mereka raih itu bukan karena Yosua, tetapi karena Tuhan sendiri yang bersama dengan mereka. Israel mesti tahu bahwa Tuhan memang memakai manusia dalam menyatakan kemuliaannya. Tetapi Tuhan tidak pernah bergantung kepada 1-2 orang saja. Saat Musa selesai, Tuhan tidak selesai. Tuhan lanjutkan melalui Yosua. Dan demikian juga ketika Yosua selesai, Tuhan tidak selesai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita meraih banyak hal dan kita mulai berpikir itu karena saya. Dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam rumah tangga itu karena saya. No. Bahkan seandainya saya tidak ada di sini pun, entah karena sudah tua dan mati menjadi lemah, Tuhan tidak berhenti di tengah-tengah jemaat sini. Demikian juga dalam pelayanan, demikian juga dalam pekerjaan, demikian juga dalam keluarga. Jangan memberi sebuah nilai yang keliru kepada generasi berikutnya. Yosua harus menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka. Entah lewat Musa, entah lewat Yosua, atau entah lewat siapapun. Yang penting Israel mesti punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka harus belajar percaya dan mengandalkan Tuhan, siapapun pemimpinnya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, entah itu secara daging maupun anak-anak rohani kita, harus tahu bahwa kita tidak selamanya bersama mereka. Kalau PKS begitu bangga punya anak-anak Komsel terus sampai nggak nambah-nambah, bahkan kemudian nggak pernah mau merilis anak-anak kita untuk jadi PKS berikutnya, itu kekeliruan. Jangan bangun tugu, jangan bangun monumen, tapi bangun generasi yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak kita harus tahu bahwa kita akan semakin tua dan lemah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak kita. Saat anak-anak kita punya iman yang teguh di dalam Kristus, mereka juga akan mengalami keperkasaan dan kemurahan Tuhan. Tapi jika tidak, bahkan berkat Tuhan yang kita wariskan kepada mereka itu akan dicuri oleh iblis. Dan mereka kemudian tidak menikmati apa-apa dari Tuhan. Mari ajari anak-anak kita, ajari anak cucu kita terhubung dengan Tuhan, sumber kehidupan, sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Kita harus serius menanamkan iman kita kepada anak-anak kita. Maaf, banyak orang tua yang kadang-kadang hanya mengandalkan sekolah minggu, jaga ke gereja. Itu pun maaf, kadang-kadang gak sungguh-sungguh membawa anak-anak pergi ke gereja, ke sekolah minggu. Beberapa orang tua kadang-kadang membawa anak-anak ke gereja hanya untuk titip. Karena fokusnya aku mau kebaktian, anakku tak titip ke. Jadi kalau anak-anak kemudian tidak dididik betul
Bahkan di gereja bukannya ketemu Tuhan malah jadi troublemaker karena muter-muter sakarepe dhewe. Kita lakukan pembiaran, kita tidak betul-betul sungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang aku nggak mau bawa anak, malah nggak bisa konsentrasi. Kalau di gereja kita ada 3 kali kebaktian, harusnya kita mau membayar harga lebih lagi. Satu kebaktian saya memang mau cari Tuhan. Satu kebaktian lagi saya mau benar-benar bawa anak saya pergi ke sekolah minggu. Tapi itu saja nggak cukup. Kita nggak bisa mengandalkan sekolah minggu yang seminggu sekali. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata kepada Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu only one, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tuhan itu luar biasa dan tidak ada yang lain. Hanya orang yang bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Lalu pesan Tuhan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa? Bergantung penuh kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Lalu berikutnya, apa yang Tuhan suruhkan? Ayat yang berikutnya, ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apalagi apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara perhatikan, Tuhan gak menyuruh Israel ngomong gini, bawa ke kemah pertemuan, bawa ke kemah suci. Bukan, tapi Tuhan ngomong apa? Ajari anakmu berulang-ulang dengan sungguh-sungguh. Nah, kita nggak bisa ngajari anak kita kalau kita nggak sendiri bertemu dengan Tuhan. Kita nggak bisa ajari anak kita pergi ke gereja kalau kita saja nggak pernah pergi ke gereja. Wah, anakku nangis tak tinggal loh Pak. Jangan sampai anak kita jadi berhala baru. Sampai kita nggak bisa cari Tuhan demi anak. Dulu nangis-nangis minta anak. Setelah punya anak nangis sidik, balik orang mangkat gereja. Satu waktu Anda akan bayar mahal harganya kalau kita nggak serius dengan hal ini. Tapi kalau kita melihat Tuhan ngomong apa? Tuhan ingin orang tua harus serius menanamkan iman kepada anak-anaknya. Firman Tuhan berkata baik di rumah maupun dalam segala aktivitas. Artinya begini, apapun situasinya kita harus meresponinya sesuai dengan iman kita. Apa yang kita ajarkan ketika anak kita nangis, berantem sama temennya, apa yang kita ajarkan? Balas, mosok ngono rak wani. Atau belajar berserah sama Tuhan, belajar ngampuni, belajar memaafkan. Jadi apapun situasinya, bahkan di situasi-situasi terjepit hari-hari ini, situasi sulit, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Kegelisahan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Wes ngerti main ada duit, malah bengok-bengok begitu. Atau kita belajar, yuk kita sembahyang bareng-bareng, Tuhan bersama dengan kita. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Itu namanya dalam seluruh aktivitas. Baik kita sedang di rumah, bahkan Alkitab berkata ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau sedang berbaring. Cerita apa yang kita bagikan kepada anak-anak? Ketakutan kita, kemarahan kita, dulu papa itu dibenci sama saudara-saudara. Jadi besok kalau ketemu sama omu tantemu wis jotak wae. Apa itu yang kita bagikan? Kebencian kepada keluarga atau kasih kepada sesama? Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya kita harus berespon sesuai dengan iman kita. Amin. Bahkan dilanjutkan saudara, ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau saudara memperhatikan ini, hidup kita dan rumah kita harus menunjukkan jejak iman yang jelas bagi anak-anak kita. Ikat sebagai tanda pada tanganmu, ada di dahimu, itu menunjukkan gini, hidup kita itu harus menjadi jejak iman yang jelas. Cara hidup kita,
cara kita berespon, apa yang kita tonton, lagu apa yang kita nyanyikan, itu akan dibaca kuat oleh anak-anak kita. Kalau yang kita senandungkan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan iman kita, itu yang terjadi. Anak-anak kita yang masih umur 3 tahun, 5 tahun, cucu kita, lagu-lagunya tentang perselingkuhan. Kenapa? Karena orang tuanya harus dudak. Sambil musiknya, sambil kata-katanya yang tidak sesuai dengan iman. Mari pikirkan baik-baik, lagu apa yang Anda dengar di rumah. Wah, saya kalau nggak pakai musik ini nggak bisa konsentrasi, Pak. Tapi mari pastikan kata-katanya yang sesuai dengan iman kita enggak? Membangun iman anak-anak cucu kita enggak? Tidak harus lagu-lagu yang nuansanya Kristen, bukan harus itu, tapi paling tidak anak kita menangkap iman yang kita miliki. Apakah rumah kita di tiang pintu dan pada pintu gerbangmu, apakah rumah kita menunjukkan jejak itu? Ada lukisan-lukisan, ornamen-ornamennya. Apakah justru mendekati kepada sensualitas, pornografi, atau menunjukkan iman kita? Poin pentingnya adalah jangan hanya rohani ketika di gereja. Mari buktikan iman kita di rumah dan dalam keseharian kita. Bagaimana kita berkata-kata, lagu apa yang kita nyanyikan, film apa yang kita tonton, respon bagaimana yang kita munculkan ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Dan saya percaya itu adalah khotbah yang paling nyaring, yang bisa dilihat dan didengar oleh anak cucu kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menampi umatnya, memisahkan gandum dan jerami. Pandemi COVID-19 telah menjadi seleksi kualitas iman kita dan anak-anak kita. Ketika anak-anak nggak bisa pergi ke gereja untuk bersekolah minggu, justru disinilah peran kita sangat kuat sebagai orang tua, sebagai kakek nenek. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita mengabaikan untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita, beberapa tahun ke depan kita akan membayar mahal harganya. Jadi Mbah Kakung, Mbah Putri, orang tua repot sedikit tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian kita melakukan pembiaran kepada anak-anak kita, cucu kita. Wes daripada rewel wes ben. No. Kita harus belajar mendisiplin anak kita, mendisiplin cucu-cucu kita. Untuk menemukan Tuhan yang esa itu. Sedini mungkin. Jadi jangan biarkan anak kita atau cucu kita hidup semaunya. Lama-lama jadi Tuhan di rumah kita. Kita yang harus memastikan anak cucu kita berjumpa dengan Tuhan kita. Karena ke depan mereka juga akan mengalami berkat Tuhan ketika mereka punya iman yang benar. Belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Sejak lahir aja sudah bisa kok. Ketika bayi, cucu kita mungkin rewel, diajari untuk menyembah Tuhan, diajari untuk tenang, damai. Bukan wes ikuti saja apa yang dia mau daripada nangis. Bukan begitu caranya. Buat kami berdua nggak mudah sebagai hamba Tuhan punya anak, karena saya mengalami, saya anak pendeta. Kalau anak pendeta nangis rewel di gereja itu jadi masalah. Karena langsung mata melihat dan berkata, anak sopo kayak. Dan itu nggak mudah. Tapi saya bersyukur istri saya kemudian terus, nggak usah dibawa ke gereja, bukan begitu. Latih sungguh. Kita harus mau repot, bawain kertas gambar, bawain pensil, supaya anak-anak kita ngerti suasana gereja. Sampai tidak kaget. Saya yakin nanti kalau anak-anak sudah bisa sekolah minggu, banyak bayi-bayi yang akan kaget lihat banyak orang. Tapi justru ini peran kita. Kita kemudian tidak usah bikin malu atau
Ya diusahake toh. Piye carane? Saya percaya kalau Tuhan memberikan anak cucu kepada kita, Tuhan juga beri kasih karunia kepada kita untuk membawa mereka punya iman yang benar. Amin saudara. Lalu yang kedua, punya visi yang jelas, yaitu mampu melihat dan memetakan janji Tuhan. Ayat 6 bagian B tadi berkata, hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Yosua diperintahkan untuk mengundi dan membagikan tanah perjanjian yang belum direbut. Bapak ibu saudara, Tuhan ingin Israel punya visi yang jelas, yaitu meraih janji Tuhan, bukan yang lainnya. Coba saudara perhatikan, waktu itu jumlah orang Israel belum banyak, mereka masih sedikit. Dan tanah yang berhasil direbut melalui peperangan bersama Yosua itu amat banyak. 31 kerajaan direbut lewat peperangan bersama Yosua. Jadi waktu itu karena jumlahnya sedikit, tanahnya luas, mereka melihat sudah cukup. Yosua dan Israel melihat sudah cukup. Tapi Tuhan tidak melihat dengan cara demikian. Visi Tuhan adalah begini. Keturunan Abraham itu akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi laut. Jadi tanah yang mereka miliki saat itu memang cukup luas, tetapi tidak cukup luas untuk generasi berikutnya. Jadi Israel nggak boleh bergerak hanya berdasarkan apa yang mereka pandang baik saat itu. Mereka harus hidup sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan rencana dan agenda Tuhan. Bapak ibu saudara, visi apa yang kita bagikan kepada anak-anak kita? Visi pribadi, tujuan hidup pribadi, ambisi pribadi yang hanya memuaskan ego kita dan tidak bersifat kekal, atau visi dari Tuhan, atau agenda dari Tuhan. Apakah anak-anak kita menangkap dengan jelas bahwa tujuan hidup orang tuaku itu cuma duit aja, kerja keras, cari uang, uang segala-galanya. Walaupun kita nggak ngomong uang segala-galanya, tapi anak kita menangkap dengan jelas. Ternyata bapak ibuku itu duit itu jadi yang terutama. Atau visi Tuhan yang kita wariskan. Ayo nak, hari Minggu istirahat, kita cari Tuhan. Pagi-pagi doa dulu, melayani Tuhan. Atau anak kita menangkap dengan jelas, bapakku itu kalau sudah urusan cuan, urusan untung, bati, dihalalkan semua cara. Anak-anak cucu kita akan melihat dengan jelas. Tapi apakah anak-anak kita melihat bahwa visi orang tua, tujuan hidup orang tua itu hanya untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat sesama, melayani sesama? Itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Atau justru membiarkan anak-anak kita berjalan tanpa visi, wes ngalir aja. Jangan biarkan anak-anak kita berjalan tanpa arah atau dengan arah yang salah. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Itu sebabnya pastikan anak-anak kita punya sudut pandang yang tepat sama seperti Tuhan. Punya visi yang jelas. Ajari anak-anak kita memegang teguh setiap janji Tuhan, sekalipun sepertinya itu mustahil bagi mereka. Anak-anak kita biar punya tujuan hidup yang kudus, motivasi yang kudus, yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Biarkan anak-anak kita menemukan calling mereka, menemukan takdir mereka, menemukan destiny mereka, menemukan panggilan hidup mereka, serta menghidupinya. Secara praktis, ajari anak-anak kita senang membaca dan merenungkan firman, karena di situ banyak janji-janji Tuhan. Biar mereka tidak berespon hanya berdasar kata orang, kata teman-teman, kata lingkungan, tapi mereka belajar pegang janji Tuhan sedini mungkin. Di masa kanak-kanak, di masa remaja, pemuda, arah hidup mereka jelas. Sedih rasanya kalau anak-anak SMP, SMA ditanya besok mau jadi apa, enggak tahu. Sedih. Karena orang yang enggak tahu mau kemana, dia akan terbawa arus
dan bisa-bisa berujung kepada maut. Pastikan anak-anak kita tahu tujuannya yang jelas. Hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup untuk menjadi berkat buat orang lain. Langkah praktis yang bisa kita lakukan, ajari anak-anak kita untuk senang melayani Tuhan dan sesama. Libatkan anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Gak cuma ada di gereja, tapi belajar empati kepada sesama, melayani orang lain, peduli dengan lingkungan. Dan ketika mereka terlibat dalam pelayanan, mereka akan menemukan callingnya, mereka akan menemukan panggilannya. Bapak Ibu Saudara, jangan karena kita sibuk hidup untuk hari ini, kita lupa mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Lalu yang ketiga yang mesti kita wariskan adalah daya juang. Terus maju bersama dengan Tuhan. Inilah yang sempat terlewat dari Yosua. Kita lihat ayat 13 dari pasal 13. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Sampai matinya Yosua, mereka tidak pernah mau berperang kembali. Yosua begitu bersemangat merebut tanah perjanjian. Sayang, daya juang Yosua tidak turun kepada umat Israel. Saat Yosua semakin tua, Israel sudah menikmati sebagian besar dari tanah perjanjian. Mereka menjadi malas untuk berjuang. Bahkan sampai matinya Yosua, masih ada daerah-daerah yang belum direbut. Saudara tahu akibatnya? Bangsa-bangsa di tanah Kanaan yang tidak mereka tumpas, akhirnya menjadi jerat bagi Israel. Berulang-ulang kali Israel meninggalkan Tuhan, mengalami malapetaka karena digoda oleh bangsa Kanaan yang tinggal di tengah-tengah mereka. Bangsa Kanaan yang tinggal di tengah-tengah mereka terus menyerang Israel, menggoda Israel untuk berpaling dari Tuhan. Mereka terus mengganggu Israel, bahkan sampai zaman hakim-hakim. Saudara bisa baca di situ, Israel bolak-balik tidak mengalami nikmat Tuhan di tanah perjanjian. Bahkan di zaman Raja Saul yang memerintah 40 tahun, masih saja enggan untuk merebut seluruh tanah perjanjian. Puji Tuhan, Tuhan tetap setia dan tidak menyerah atas kemalasan Israel. Tuhan bangkitkan Daud, sehingga di zaman Daudlah baru seluruh tanah perjanjian itu berhasil direbut. Bapak Ibu Saudara, ini juga hal yang sangat penting. Kita perlu mewariskan semangat juang kepada anak-anak kita. Mereka tidak hanya menikmati berkat Tuhan yang kita perjuangkan, tapi mereka juga harus tahu dan belajar bagaimana meraih berkat Tuhan. Jangan gendong anak-anak kita terus-menerus. Ajari mereka berjuang, ajari mereka bergumul dengan Tuhan, sampai mereka mengalami Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Amin, saudara. Ada saat-saat tertentu di mana kita memeluk anak kita, mengajari, menasehati dengan kasih. Tapi ada waktunya anak kita biarkan di lapangan, ketemu sendiri. Jangan sampai anak kita sudah berumah tangga, masih kita atur sedemikian rupa. Kita mungkin jadi orang tua, bisa jadi penasehat, mengarahkan. Tapi biarkan anak-anak kita di lapangan. Anak kita sudah remaja, sudah pemuda, ada waktunya dilepas di lapangan. Biar mereka mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Ajari berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan kalau ada masalah semua ditatai bapak, ditatai ibu. Kita mungkin ada waktunya kita mundur dengan doa yang sungguh-sungguh. Biar anak kita ngambil keputusan. Biar anak kita berjuang sampai menemukan Tuhan sendiri. Ada saat-saatnya kita harus melepas mereka supaya mereka berjalan bersama Tuhan, bukan hanya berjalan bersama orang tua. Ada waktunya anak-anak komsel kita latih. Jangan bangga kalau wah anak komsel saya itu kalau ada apa-apa mesti minta tolong didoain, mesti minta tolong dijaga. Itu baik. Tapi ada waktunya anak-anak rohani kita juga perlu, ayo kamu belajar doa sendiri, tak dukung, tapi kamu yang mesti doa. Kamu yang mesti berjuang. Kadang-kadang banyak gembala-gembala jemaat yang seneng kalau direpoti jemaatnya.
Ya saya juga senang kalau direpoti. Tapi kalau gitu-gitu terus berarti anak-anak kita tidak bertumbuh dewasa bersama dengan Tuhan. Jadi merasa jadi hero, bukan. Biar Tuhan yang jadi hero atas anak-anak rohani kita, bukan kita. Ajari anak-anak kita. Di Afrika, di sekian banyak binatang, ada binatang yang menarik dalam proses melahirkan. Jerapah itu menarik, saudara. Karena waktu melahirkan itu dengan posisi berdiri, nggak seperti binatang-binatang yang lain. Kalau melahirkan itu posisinya tiduran. Jadi anak jerapah itu dikandung mamanya 15 bulan, cukup lama saudara. 15 bulan di perut mamanya, di induk jerapah. Terus proses lahirnya, jerapahnya tetap berdiri, induknya. Saudara bisa bayangkan bayi itu sudah jatuh 2 meter. Enggak tanggung-tanggung, 2 meter sudah jatuh. Wah gitu. Dan enggak cuma itu, begitu bayi itu jatuh, plasentanya pecah karena 2 meter dah. Piok gitu. Jadi dia langsung belajar bernafas. Di udara langsung. Enggak cuma itu, sama mamanya diapain sama induknya? Ditendang. Terus ditendang. Sehingga bayi jerapah itu dalam waktu 30 menit sudah bisa berdiri. Dan masih sempoyongan. Terus mamanya ngomong, lucu. Enggak, tendang lagi. Dueng. Kira-kira 2 jam. Bayi jerapah sudah bisa lari. Kok kejem ya induknya? Enggak, itu enggak kejem. Induknya tahu bahwa dunia begitu keras. Kalau anaknya enggak diajari berjuang sejak lahir, itu jadi makanan empuk bagi singa-singa, bagi predator yang ada. Kalau anak kita enggak kita ajari berjuang, imannya lembek, tujuan hidupnya lemah, enggak mau berjuang, malas. Kita sedang melihat anak-anak kita berjalan dalam kecelakaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan hanya untuk menikmati kehidupan dari Tuhan di masa kini, tapi juga untuk mewariskan kehidupan kepada generasi berikutnya. Tuhan memberi kesempatan kita hidup supaya kita juga bisa membagikan kehidupan. Tuhan melimpahkan berkat dan kasih karunia kepada kita hari ini, supaya kita juga dapat meneruskan kepada anak cucu kita. Mungkin ada beberapa dari kita yang hanya sempat menanam, gak sempat melihat tuaian. Kita belum melihat anak kita berhasil, kita belum melihat anak kita cinta Tuhan, tapi keburu kita dipanggil Tuhan. Kita belum berhasil melihat anak-anak komsel kita bertumbuh, tapi kita sudah kehilangan waktu. Mungkin kita seperti Musa yang hanya bisa melihat tanah perjanjian dari jauh. Atau mungkin kita seperti Yosua, berhasil masuk tanah perjanjian, tapi belum sempat menikmati karena perang terus menerus. Tapi paling tidak kita termasuk bagian dari penggenapan seluruh janji Tuhan. Satu saat nanti anak cucu kita akan punya cerita tentang kita. Bagaimana warisan rohani yang kita bagikan kepada mereka membuat mereka menikmati seluruh janji Tuhan. Bagaimana iman kita, tujuan hidup kita, daya juang kita, itu telah menjadi inspirasi bagi mereka. Itu telah menjadi jejak yang kuat bagi mereka, sehingga akhirnya mereka menikmati janji Tuhan. Mungkin kita belum sempat melihat hasilnya, tapi satu waktu anak cucu kita akan punya cerita tentang kita. Apa nanti yang diceritakan anak cucu kita kepada generasi berikutnya tentang kita? Atau mereka berkata, papa mamamu begini tuh juang sendiri. Mbah kakung, mbah putrimu ora mudeng apa. Cuek, ditinggal, sakarepe dhewe. Atau mereka berkata, papa bisa begini, mama bisa begini. Itu karena opa, omamu, mbah kakung, mbah putrimu sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh nangis sama Tuhan. Sungguh-sungguh, wah papamu itu dulu kalau gak doa pagi disiram banyu. Itu yang saya alami oleh mama saya. Kalau saya gak bangun pagi, gak doa pagi, alamat saya jemur kasur karena saya disiram air.
Tapi sekarang saya bisa melihat manfaatnya. Ini yang saya bagikan kepada Karissa. Ini yang saya ceritakan. Kalau papamu bisa begini, itu kadang-kadang bukan karena papa. Itu karena dengkole opa. Lututnya opa yang terus berdoa. Lututnya oma yang terus berdoa. Apa? Cerita apa yang akan didengar oleh generasi berikutnya tentang kita? Jangan hanya bangun monumen, jangan hanya bangun tugu. Aku punya pabrik besar, wah aku punya ini. Tapi ternyata kita tidak pernah mewariskan kehidupan kepada generasi berikutnya. Jangan puas dan berhenti pada pencapaian kita. Pastikan anak cucu kita siap melanjutkan apa yang pernah kita raih dan memaksimalkan kesuksesan kita. Amin saudara. Pastikan anak cucu kita berjalan dalam anugerah dan pengurapan Tuhan yang sama yang kita miliki, bahkan lebih lagi, supaya mereka juga mengalami berkat dan janji Tuhan jauh lebih besar dari yang pernah kita alami. Abraham masih tinggal di tenda, Ishak masih tinggal jadi orang asing, tapi generasi berikutnya menikmati tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak menyerah untuk mewariskan warisan-warisan rohani kepada keturunan mereka. Sehingga seberapa jauh keturunan mereka bangga, kami menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena mereka tahu jejak nenek moyang mereka itu terekam kuat dalam roh mereka. Biarlah nanti generasi yang ke-10, ke-40 berkata, kami menyembah Tuhannya nenek moyang saya. Itu yang membuat mereka berhasil. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia ku melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Biar ini menjadi doa kita pagi hari ini. Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kami tidak mau berhenti untuk mewariskan iman kepada generasi kami berikut. Kami gak mau jemu-jemu, kami mau membagikan berulang-ulang. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih bisa kami jangkau, kami akan lakukan yang terbaik pada anak-anak rohani kami, kepada anak cucu kami. Bahkan kalau mereka ada di luar kota, kami mau terus mendoakan mereka. Kami terus berjuang biar anak-anak kami menerima iman yang benar, punya tujuan hidup yang jelas, punya daya juang yang kuat. Bahkan sekalipun kami gak melihat, tapi ketika kami menghadap Engkau, kami mendengar, sabaslah Engkau hambaku yang setia. Engkau tidak hanya mementingkan dirimu sendiri, tetapi Engkau mementingkan rencana Allah dalam generasi demi generasi. Mari 1-2 menit ini bawa komitmen kita kepada Tuhan.
Kami nggak mau menyerah Tuhan. Kami nggak mau berpuas diri Tuhan. Kami nggak mau abai dengan orang-orang yang Kau percayakan di bawah pengaruh kami, siapapun mereka. Kami mau mengusahakan sungguh-sungguh, melatih mereka, mewariskan kehidupan kepada mereka. Satu dua menit ini, bolehkah Bapak Ibu menaikkan doa, menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Mungkin itu anak, menantu, cucu. Mungkin itu anak-anak komsel kita, atau anak buah kita di kantor, orang-orang yang kita pengaruhi setiap hari. Mari kita bawa kepada Tuhan. Yesus. Sebut nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan, sampai mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka punya tujuan hidup yang benar. Mereka semangat menjalani hidup bersama Tuhan. Kalau ada beberapa kita yang mulai lelah, hampir menyerah, Pak, angel kandanane, susah diatur, wes biarin. Mari semangat lagi, datang kepada Tuhan lagi. Tuhan, aku gak mau menyerah Tuhan. Aku mau merebut mereka, supaya mereka gak dicuri oleh iblis, biar mereka mengalami Engkau Tuhan. Kami mau lebih gigih lagi Tuhan. Kami gak mau menyerah Tuhan. Kami gak mau berdiam diri. Kami gak mau berpuas diri. Kami mau memastikan cucu-cucu kami mengenal Tuhan. Anak menantu kami mengenal Tuhan. Ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat semua berkat dan janji-janji yang Kau genapkan atas hidup kami. Tapi biarlah kami tidak berhenti sampai di sini. Kami mau membagikan kehidupan kepada generasi berikutnya. Kami mau membagikan iman, tujuan hidup, daya juang yang kami punya kepada orang-orang yang Kau percayakan untuk kami layani, siapapun mereka Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi kami lebih lagi, biar kami bisa mengimpartasikan kasih, kuasa, dan kebenaran-Mu kemanapun kami berada. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan kami membawa persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama dengan kami.
Mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.